Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari kelas IPA D 2018 akan mempresentasikan hasil dari tugas praktek micro teaching saya, yaitu tugas tentang praktek mengajar. Nah, dalam tugas praktek mengajar ini saya membawakan materi kelas 7 semester 1 SMP, yaitu materi tentang energi dalam sistem kehidupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi sama saya ya dalam mata pelajaran kita ini. Dalam pertemuan ini nanti kita akan membahas tentang energi dalam sistem kehidupan. Tapi sebelum dimulai pelajaran, akan saya absen dulu yang hadir pada hari ini. Dira, Reza, Siva, Azza, Sasa. Nah, mari langsung kita mulai saja ya untuk membahas materinya. Dalam energi sistem dalam kehidupan ini nanti akan ada 4 subbab, yaitu tentang pengertian dan bentuk energi, sumber energi, transformasi energi, dan metabolisme energi. Yang pertama akan kita bahas yaitu adalah pengertian dan bentuk dari energi itu sendiri. Nah, ketika kamu berolahraga, misalnya bermain sepak bola, kamu mengeluarkan tenaga untuk berlari dan memainkan bola. Otot-otot tubuhmu itu mengubah energi yang diperoleh dari makanan menjadi energi otot yang digunakan untuk bergerak. Nah, berapa lama kamu dapat bertahan bermain sepak bola? Pasti akan ada batasnya. Nah, kamu tidak akan mungkin bermain sepak bola terus-menerus tanpa beristirahat, karena nanti pasti tubuhmu akan mengalami kelelahan. Saat kelelahan, otot-otot tubuhmu tidak dapat lagi memberikan energi untuk bergerak. Nah, bentuk-bentuk energi itu ada macam-macam dari kegiatan tadi, yaitu misalnya saja energi kimia adalah energi yang timbul melalui reaksi kimia, misalnya kimia pada makanan. Dan contoh bentuk energi lain yaitu energi cahaya, energi kalor, energi bunyi, energi listrik, energi kinetik, energi potensial. Nah, energi cahaya adalah energi yang dapat membuat suasana gelap dan menjadi terang. Misalnya energi cahaya dari matahari. Energi kalor adalah energi yang dapat mempengaruhi suhu benda. Misalnya energi kalor pada seketika. Nah, energi bunyi adalah energi yang dihasilkan oleh getaran benda. Misalnya itu getaran pada radio dan televisi yang menghasilkan bunyi. Lalu energi listrik adalah energi yang terjadi karena perbedaan muatan-muatan listrik. Misal energi itu adalah energi pada aki dan baterai. Dan energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Misalnya energi kinetik pada mobil yang sedang melaju. Dan energi potensial adalah energi yang tersimpan pada suatu benda karena kedudukannya atau tinggi rendahnya. Misalnya itu energi potensial pada buah kelapa yang melekat di suatu pohon. Nah, energi-energi tersebut tentunya itu berasal dari suatu sumber energi yang tersimpan pada suatu benda. Salah satu sumber energi terbesar dalam kehidupan sehari-hari itu adalah matahari. Matahari menghasilkan energi cahaya dan energi panas atau kalor. Sumber energi dibagi menjadi dua, yaitu sumber energi terbarukan dan tak terbarukan. Yang pertama akan kita bahas selanjutnya adalah sumber energi terbarukan. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dapat diperbarui atau tidak terbatas. Contohnya apa? Yaitu angin, panas bumi, air, dan matahari. Nah, sedangkan untuk sumber energi yang tak terbarukan adalah sumber energi yang ketersediaannya itu terbatas, artinya suatu saat nanti akan bisa habis. Yaitu apa? Yaitu hasil tambang dan nuklir. Ada yang ditanyakan? Ke subbab selanjutnya, yaitu
makanan sebagai sumber energi. Nah, dalam suatu makanan tentunya mengandung berbagai energi, yaitu seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, apa itu karbohidrat? Karbohidrat adalah suatu zat makanan yang tersusun atas karbon C, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat ini memiliki beberapa fungsi, yaitu yang tidak dapat digantikan oleh zat pada makanan lain. Misalnya sel-sel pada otak dan lensa mata serta jaringan saraf secara spesifik bergantung pada glukosa sebagai sumber energi. Karbohidrat juga berperan sangat penting dalam proses metabolisme tubuh, menjaga keseimbangan asam dan basa, dan pembentukan struktur sel, jaringan, dan organ tubuh. Bahkan bagian karbohidrat dalam makanan yang tidak dapat dicernakan seperti selulosa yang memberikan fungsi khusus dalam tubuh. Nah, contoh karbohidrat itu kalau di makanan itu ada nasi ya yang bisa terlihat jelas, terus ada tepung, dan ada gula yang mengandung karbohidrat. Lalu kita akan membahas lemak. Lemak adalah senyawa organik yang tidak larut dalam air, tapi larut dalam zat pelarut organik. Nah, sumber dari lemak ini bisa bermacam-macam, tapi berasal dari hewan maupun tumbuhan. Sumber lemak hewan antara lain adalah dari dagingnya, dari telurnya, dari susunya, dan dari ikannya. Nah, sumber lemak dari tumbuhan antara lain adalah kedelai, kacang tanah, alpukat, kelapa, dan minyak kelapa. Contohnya kalau di makanan itu adalah, kalau yang mengandung lemak itu ya tempe, terus daging-dagingan itu, terus telur, susu, dan lain-lainnya itu. Lalu kita akan membahas protein. Untuk contoh makanan yang mengandung protein itu ada yang berasal dari protein hewan dan protein tumbuhan atau protein hewani dan nabati. Untuk protein yang hewani itu juga bisa berasal dari apa saja, dari ikan, daging, susu, dan telur. Dan sedangkan dari apa yang nabati itu bisa berasal dari padi-padian, kacang-kacangan, dan sayuran. Nah, sedangkan untuk kedelai sendiri mempunyai nilai memiliki suatu zat keduanya, yaitu memiliki protein nabati dan hewani. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum. Ya. Lalu kita akan membahas tentang transformasi energi dan metabolisme sel. Pada suatu makhluk hidup, tentunya akan terjadi sebuah transformasi energi dan metabolisme sel dalam tubuhnya sendiri. Nah, transformasi energi dalam sel terjadi sebagai berikut. Yang pertama adalah transformasi energi oleh klorofil. Klorofil itu adalah zat hijau daun yang terdapat dalam organel sel tumbuhan yang disebut kloroplas. Jadi di dalam daun itu ada zat hijau daunnya. Nah, zat hijau daun itu yang disebut klorofil, yang kayak warna daun itu bisa hijau itu. Nah, prosesnya itu yaitu dari cahaya matahari yang ditangkap oleh klorofil nanti memiliki fungsinya, yaitu fungsi dari cahaya matahari itu adalah melancarkan proses fotosintesis.
Nah, proses fotosintesis adalah proses seperti penghasilkan makanan untuk tumbuhan sendiri, yaitu pada proses tersebut digunakan untuk mereaksikan CO2 dan H2O untuk menjadi glukosa untuk tumbuhannya. Nah, dari hasil energi ini dimanfaatkan oleh tumbuhan sendiri untuk beraktivitas dan juga dimanfaatkan oleh makhluk hidup lain untuk mengonsumsi tumbuhan tersebut. Akibatnya energi yang terdapat pada tumbuhan berpindah ke dalam satu tubuh makhluk hidup lainnya dan menjadi energi potensial. Dalam tubuh makhluk hidup ini energi akan ditransformasi kembali. Lalu kita akan membahas tentang sistem dalam pencernaan. Dalam subbab ini kita akan membahas yang pertama, yaitu pencernaan karbohidrat dalam tubuh. Nah, tadi kan sudah membahas kayak karbohidrat itu dari apa, tentang apa, fungsinya apa, dan sumbernya apa. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pencernaannya karbohidrat di dalam tubuh kita. Karbohidrat yang terkandung dalam satu makanan yang telah dicerna oleh usus akan diserap oleh dinding usus halus dalam bentuk monosakarida. Nah, monosakarida ini nanti akan dibawa oleh aliran darah sebagian besar menuju hati dan sebagian lainnya dibawa ke sel jaringan tertentu dan mengalami proses metabolisme lebih lanjut. Nah, di dalam hati nanti monosakarida mengalami proses sintesis menghasilkan glikogen, dioksidasi menjadi CO2 dan H2O atau dilepaskan untuk membawa oleh aliran darah ke bagian tubuh yang memerlukan. Hati nanti memiliki fungsinya sendiri, yaitu untuk mengatur kadar glukosa dalam darah atas bantuan hormon insulin yang dikeluarkan oleh kelenjar pankreas. Nah, lalu yang kedua adalah proses protein dalam tubuh. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pencernaan protein ini. Dalam pencernaannya, protein yang diserap oleh tubuh diubah menjadi amino oleh beberapa reaksi hidrolisis serta enzim-enzim yang bersangkutan. Enzim-enzim tersebut antara lain adalah pepsin, tripsin, kemotripsin, dan yang bersangkutan. Nah, enzim-enzim tersebut antara lain adalah pepsin, tripsin, kemotripsin, karboksipeptidase, dan aminopeptidase. Protein yang telah dipecah menjadi asam amino kemudian diabsorpsi atau diserap melalui dinding usus halus dan sampai ke pembuluh darah. Setelah diabsorpsi dan masuk ke pembuluh darah, asam amino tersebut sebagian besar langsung digunakan oleh jaringan. Sebagian lain mengalami proses pelepasan gugus amin atau gugus yang mengandung N di hati. Protein ini tidak dapat disimpan di dalam tubuh, sehingga nanti saat tubuh kelebihan protein akan segera dibuang atau diubah menjadi zat yang lain. Zat sisa hasil pengurahan protein yang mengandung nitrogen akan dibuang bersama air seni, dan zat sisa yang tidak mengandung nitrogen akan diubah menjadi karbohidrat dan lemak. Lalu yang terakhir adalah tentang pencernaan lemak di dalam tubuh. Di dalam tubuh, lemak mengalami metabolisme. Lemak akan dihidrolisis menjadi asam lemak dan glikserol dengan bantuan enzim lipase. Proses ini berlangsung dalam saluran pencernaan. Sebelum diserap oleh usus, asam lemak akan bereaksi dengan garam empedu dan membentuk senyawa seperti sabun. Selanjutnya, senyawa tersebut akan diserap oleh usus dan akan terurai menjadi asam lemak dan garam empedu. Asam lemak tersebut akan bereaksi dengan glikserol membentuk lemak, kemudian diangkut oleh pembuluh darah ini usus menuju pembuluh darah bening dada kiri. Sudah selesai materinya, apakah ada yang ditanyakan? Ada. Ada Pak. Ya, sekian dari pembelajaran hari ini. Ya, untuk pembelajaran ini free tugas ya, nggak ada tugas dan nggak ada PR. Jadi sudah sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.